Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahelda, nomor BP 1901091014 dari kelas MI 1B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem input-output atau disingkat dengan I/O. Materi pertama, mengenal sistem input-output. Yang pertama, pengertian input-output. Yang A, pengertian perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa disebut juga sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Yang B, pengertian perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Pada dasarnya, sistem komputer memiliki 3 hardware utama untuk mendukung proses kerja sistem, yaitu Central Processing Unit atau prosesor, memori yang terdiri dari memori primer dan sekunder, contohnya RAM dan ROM. Kemudian piranti input-output seperti mouse, keyboard, monitor, printer, dan lain-lain. Setiap proses yang dilakukan CPU memerlukan sebuah nilai masukan yang ditangani oleh sistem input. Selain itu, setiap proses yang terjadi di CPU akan menghasilkan sebuah nilai keluaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang dimengerti oleh manusia, seperti tampilan grafis pada monitor, sehingga memudahkan pembacaan informasi oleh pengguna. Input-output device dapat terhubung dengan komputer melalui port fisik seperti port PS2, port USB, port serial, port paralel, dan lain-lain. Piranti-piranti tersebut tidak berada dalam satu jalur atau bus data dengan memori atau CPU, sehingga diperlukan modul atau interface untuk menanganinya. Modul atau interface input-output adalah sebagai interface penghubung antar piranti input-output dengan bus dan CPU. Modul ini juga mengandung urutan logika yang mengatur proses komunikasi antar periferal dan bus komputer. Yang kedua, pengertian sistem input-output. Sistem input-output adalah perangkat masukan dan keluaran yang terhubung dengan CPU melalui port atau bus data tertentu yang bertugas menangani proses masukan dan keluaran setiap data menuju atau keluar dari CPU. Yang ketiga, skema sistem input-output. Terlihat pada gambar, terdiri dari yang pertama input device, kemudian menuju CPU atau prosesor yang terdiri dari control unit dan arithmetic logic unit. Kemudian ada memori yang terdiri dari ROM dan RAM. Selanjutnya akan diproses menjadi keluaran atau disebut juga dengan output device. Selanjutnya, fungsi-fungsi sistem input-output. Untuk menjalankan fungsinya terhadap sistem proses, piranti input-output memerlukan modul input-output sebagai antarmuka penghubung untuk menjembatani proses komunikasi data dengan CPU dan memori. Diperlukannya antarmuka internal dengan komputer atau CPU dan memori utama, serta antarmuka dengan perangkat-perangkat eksternal dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol. Berikut ini fungsi dari sistem input-output. 1. Sebagai pengontrol dan timing device. Tugas utama dari sistem input-output adalah sebagai pengontrol perangkat input-output, sementara tugas dari perangkat waktu yaitu sebagai penyelaras jenis dan kecepatan transfer data pada sistem bus menuju memori dan CPU. Demikian, CPU dapat berkomunikasi secara bersama dengan satu atau lebih perangkat pada format dan kecepatan transfer data yang bervariasi. 2. Menjamin kualitas transmisi data dari dan ke CPU. Berikut ini adalah contoh proses pengiriman data antara CPU dan perangkat input melalui modul input-output. A. CPU memerlukan permintaan dan memeriksa status perangkat input-output melalui modul input-output. Modul I/O merespon request CPU. Jika status modul I/O menunjukkan piranti I/O sudah dalam kondisi siap untuk melakukan transfer data,
CPU akan memberikan instruksi kepada modul I/O yang diteruskan ke periferal luar. Ketika input peranti menerima masukan dari pengguna, maka data tersebut akan dilewatkan melalui modul I/O dengan format dan panjang tertentu. Setelah diselaraskan dengan format dan kecepatan data pada CPU, data akan dikirim melalui modul I/O melalui bus sistem komputer menuju CPU untuk dilakukan proses selanjutnya. Proses ini dilakukan berulang kali. Pengguna menggunakan input data melalui mouse eksternal keyboard barcode reader ke komputer, kemudian melihat hasil melalui output piranti seperti monitor, printer, maupun proyektor LCD. 3. Menyediakan interface komunikasi data perangkat eksternal. Terdapat beberapa jenis proses yang terjadi antara CPU dan external device adalah sebagai berikut. A. Status reporting, yaitu laporan yang berisi status atau kondisi modul input-output yang mencerminkan status dari modul I/O device yang terhubung dengannya. Terdapat beberapa kemungkinan status seperti sibuk, ready, atau berbagai jenis laporan kesalahan. B. Data proses, yaitu komunikasi data pada bus sistem komputer. Komunikasi ini terjadi antara CPU dengan external device melalui modul I/O. Yang C. Command decoding, yaitu perintah atau instruksi yang dikirimkan oleh CPU ke modul I/O yang berfungsi sebagai sinyal kontrol seperti instruksi untuk membaca jenis keyboard dan mouse. D. Address recognition, yaitu sistem yang mengatur agar setiap piranti yang terhubung dengan komputer melalui modul I/O memiliki alamat yang bersifat unik, sehingga memudahkan proses akses dan kontrol terhadap periferal tersebut. 4. Data buffering. Umumnya, kecepatan transfer data di tingkat perangkat lebih cepat dibanding dengan CPU. Oleh karena itu, diperlukannya penyangga sistem untuk menyesuaikan dan menyelaras laju perpindahan data antar periferal dengan CPU. Yang kelima, error detection atau deteksi kesalahan. Proses deteksi kesalahan adalah memberi laporan tentang status kesalahan perangkat eksternal pada CPU. Beberapa contoh kesalahan yaitu resolusi monitor di luar jangkauan, kertas yang tergulung dalam printer, atau kertas macet, dan kerusakan pada keyboard. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.